Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat program point of sale. Program ini program khusus untuk penjualan seperti toko kelontong, seperti manajemen bengkel dan lain-lainnya yang memerlukan transaksi penjualan. Kali ini kita akan membuat aplikasi web dengan Streamlit ya, menggunakan bahasa Python. Menu-menu yang ada di aplikasi ini adalah transaksi itu sendiri, terus manajemen stok, terus input produk baru, terus analisa. Di dalam analisa ini kita akan membagi, ada analisa penjualan per kategori, kemudian produk terlaris, kemudian pendapatan tertinggi, kemudian tren penjualan bulanan, kemudian produk yang tidak laku apa aja, dan total laba dari transaksi tersebut. Kemudian kita juga ada laporan. Laporan di sini kita membuka barang-barang kita, stoknya ada berapa. Kalau stoknya kritikal, kita bisa beli lagi ke agen atau ke supplier milik kalian. Kemudian di riwayat transaksi juga ada. Jadi ketika ada orang komplain tentang penjualannya, tentang pembeliannya, kita bisa melihat riwayat transaksi dari struk atau dari sini. Oke, kita coba mulai dari transaksi dulu. Sini tanggal 22 bulan 12. Seumpama kita ada yang membeli beras, jumlahnya berapa? Jumlahnya 3, tambah ke keranjang. Terus pembeli itu selain beli beras, beli gula, jumlahnya 3, tambah lagi ke keranjang. Terus beli lagi saus sambal, jumlahnya 3, tambah lagi ke keranjang. Dan di sini ada tabel list belanjaan atau keranjang belanjaan dari pembeli, dan kita harus selesaikan transaksi. Transaksi telah selesai, telah disimpan. Di sini ada tombol cetak struk ya, tapi di sini belum tombolnya belum ada karena masih dalam proses pembuatan. Ketika cetak struk harusnya muncul struk belanjaan, tapi ini belum ada, nanti terakhir kita bikin itu. Kemudian kita ada manajemen stok ya. Manajemen stok kita sebenarnya saus sambal itu tinggal gula lah, sebenarnya gula itu tinggal sedikit. Kita beli lagi ke supplier, seumpama 5 kilo, kita update stoknya. Nanti stoknya akan menambah. Kemudian input produk, seumpama ada produk baru. Nah, produk barunya apa? Seumpama produk barunya gunting atau apalah, kategorinya peralatan rumah tangga, peralatan aja lah. Harga belinya berapa? Harga belinya 6.000 seumpama. Kita ngejualnya berapa? 8.000. Stoknya ada berapa? Kita beli ada berapa itu? Seumpama kita belinya 10. Tambahkan produknya. Selesai. Berarti kita sudah membuat produk baru. Terus di sini di analisa juga ada analisa per kategori, penjualan per kategori. Yang paling laku itu apa? Bahan dapur, terus minuman, terus minumannya ada 2 ya, rokok, makanan, sama cemilan. Nah, di sini ada juga visualisasi penjualannya dalam bentuk chart ya. Jadi kita dapat melihat mana aja yang paling laku keras. Selain itu ada juga produk terlaris ya. Produk terlaris itu apa?
Sini produk teralisnya itu saus sambal sama susu beruang. Jadi nanti kita akan membatasi produk teralisnya itu ada sekitar 5 atau 6 yang ditampilkan, atau kita bisa 10 juga. Sama ini visualisasi produk teralisnya. Kemudian selain itu ada juga pendapatan tertinggi. Dari pendapatan tertinggi itu dari produk mana aja? Kalau di sini dari susu beruang, gula sama aqua itu paling tinggi. Dan dari sini kita bisa menganalisa produk-produk apa aja yang harus dibeli banyak, produk-produk apa aja yang dibeli dikit. Tren penjualan per bulan ini berbentuk chart juga. Karena di sini baru membuatnya baru 1 bulan, jadi belum ada chartnya, belum ada diagramnya. Kemudian pertumbuhan ini pertumbuhan penjualan per kategori ini belum ada isinya ya. Ini produk tidak laku. Nah, produk tidak lakunya apa aja? Seumpama ini Astor sama rokok Samsu. Di sini kalau kita bisa menganalisa produk yang tidak laku, jadi produk tersebut itu harus kita beli dari suppliernya itu jangan banyak-banyak, soalnya tidak laku. Oke. Dan terakhir total laba. Nah, total laba dari kita penjualan itu segini total labanya. Nanti next kedepannya kita akan membagi total laba per bulan dan per tahun. Jadi per tahunnya total laba kita berapa, per bulan kita berapa. Jadi kita bisa lagi-lagi menganalisa, atau kita bisa menentukan target pasar kita. Setelah itu kita ada laporan. Di dalam laporan itu kita ya biasa stok produk, terus yang tadi dari awal saya ceritakan ya, saya sampaikan ini. Oke. Produk aplikasi yang saya buat ini cukup sederhana, menggunakan bahasa Python, dan satu persatu saya akan menjelaskan kodenya dan kalian ikutin saja untuk lebih jelasnya. Jadi satu baris script ini kita bikin satu baris ya, nggak usah loading page karena saya belum memahami loading page. Saya hanya memahami satu baris script, satu baris file. Jadi semua ini tuh dibikin cuma satu baris file ya, tapi kodenya banyak juga sih. Oke, terus pantengin Astagina Programming untuk mengikuti tutorial membuat aplikasi point of sale ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.